Assalamualaikum. Nah, kembali lagi di channel Sedayu Tutorial. Kali ini kita cerita seputar pengalaman, yaitu YouTuber pemula. Sedayu Tutorial ini adalah channel ketiga Sedayu. Mungkin bagi teman-teman yang belum melihat channel Sedayu, yang pertama itu silahkan langsung lihat saja. Dan channel yang pertama yaitu Fauzi Sedayu Official. Lihat saja, itu ada cerita-cerita keseharian Sedayu, ngevlog dan lain sebagainya. Dan channel yang kedua yaitu Family Sedayu. Nah, baik bagi YouTuber pemula, nah kita kan sudah merasakan ini, pasti sub for sub. Nah, ini dia teman-teman. Jadi nggak ada jalan lain. Namanya YouTuber pemula itu memang awalnya dikenalkan dengan yang seperti ini, sub for sub, jalan pintas. Nah, bahasanya kita sebut jalan pintas. Jalan pintas ini jalan yang cukup membahayakan bagi channel kita ke depannya, karena sub for sub ini langkah kita menuju ke lingkaran syaiton yang terkutuk itu teman-teman, yang biasanya YouTuber pemula lakukan, yaitu tonton video, saling menonton 2-3 menit, saling komen, nah kayak gitu, saling minta tolong lah, bahasanya tonton video ini kayak gitu, sub saling sub 5 PS5. Nah, itu yang kita sama-sama pernah lakuin dulunya. Dan teman-teman yang YouTuber pemula saat ini melihat, dihimbau jangan lagi mengambil jalan namanya jalan pintas, sub for sub, sub saling sub. Jadi ini cukup membahayakan bagi YouTuber pemula. Makanya Sedayu peringatkan keras untuk YouTuber pemula, jangan ada lagi sub for sub. Jadi teman-teman kalau kayak gitu caranya, nah akan ada sesuatu yang jijik keluar. Apakah itu? Nah, ingus. Jadi sub for sub itu seperti ingus, keluar masuk, keluar masuk. Masuknya 500, keluarnya 700. Nah, kayak gitu. Padahal sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman itu bertahan dengan video yang bermanfaat, artinya tahu kata kunci, yang bisa teman-teman nanti lihat di video di atas ini, kata kunci itu kayak gimana, pengaturan kata kunci, mencari kata kunci, nanti teman-teman juga bisa belajar di link atas. Kemudian udah 1500 misalkan subscribernya, sudah 1500 subscriber teman-teman. Ini contoh teman-temanku, sudah 1500 subscriber teman-teman, nanti hilangnya 700. Apa nggak menjerit teman-teman? Ibaratnya kalau di lingkaran setan itu api yang membara, teman-teman di tengah menjerit. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi sub for sub ini cukup membuat kita itu mati suri. Dan ada juga YouTuber pemula, ini sangat miris teman-teman, dianya baru 10 subscriber. Nah, 10 subscriber ini ada nilainya teman-teman. Kita beri penghargaan karena perjuangan YouTuber pemula itu cukup berat. 10 subscribernya, udah itu hilang 9, tinggal 1 subscriber. Masuk 1, keluar 2. Masuk 10, keluar 15. Kayak gitu, sub saling sub. Jadi, sekarang masalahnya adalah kenapa channel teman-teman subscribernya itu berkurang, dan jam tayangnya juga sangat sulit mencapai 4000 jam tayang. Nah, ini sebenarnya teman-temanku ini sangat simpel sekali. Dan kali ini Sedayu ceritakan pengalaman pribadi. Dan teman-teman juga tahu ya, peraturan YouTube tiap tahunnya itu pasti berganti. Itu udah pasti teman-teman. Dulunya short itu tidak ada, sekarang short itu ada. Nah, ya kalau kita lihat pembahasannya nanti yang lain lah teman-teman, kenapa ada short. Jadi intinya kalau teman-teman YouTuber pemula menonton video 2 menit, 3 menit, itu justru menghancurkan channel teman-teman. Nah, kenapa kayak gitu? Pertanyaannya. Nah, yang pertama teman-teman, kenapa subscriber itu hilang? Karena teman-teman YouTuber pemula ini menonton video 1 menit, 2 menit sesama YouTuber pemula, ya itu tentu hilang subscribernya 1. Nah, itu teman-teman sudah pasti subscribernya hilang 1. Yang kedua teman-teman,
teman-teman nonton video Sedayu. Seandainya video Sedayu saat ini teman-teman lihat, dan teman-teman sangat mudah mendapatkan informasi seputar YouTuber pemula. Artinya Sedayu akan memberikan info-info yang bermanfaat untuk teman-teman seputar tutorial. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu berjalannya algoritma YouTube tersebut. Jadi kayak gitu jalannya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mencari solusi kenapa subscribernya hilang, nah disinilah tempatnya. Teman-teman harus dari kesalahan-kesalahan terlebih dahulu, karena dari situ teman-teman dapat belajar. Tapi jangan terus salah ya. Artinya teman-teman itu bijak lah dalam mengambil langkah. Jadi permasalahannya sekarang, apakah video Anda direkomendasikan? Ya, jawabannya. Jadi kalau teman-teman melihat video 2 dan 3 menit saja, nah itu sudah pasti kena spam, subscribernya hilang. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi Sedayu sarankan di setiap video Sedayu, tontonlah video itu sampai selesai, sampai full, sehingga teman-teman itu bisa paham dan teman-teman juga nggak kena spam. Bukan hanya keuntungannya itu untuk Sedayu, bukan teman-teman, tapi mindsetnya kayak gimana agar teman-teman dapat rekomendasi dari video tutorial. Nah setiap kali video yang Sedayu kasih, teman-teman, Sedayu harapkan sangat teman-teman dapat mengaplikasikan, dapat menerapkan, sehingga YouTube teman-teman juga bisa berkembang. Itu harapan Sedayu teman-teman, itu perlu diingat. Nah sekarang kita bahas subscriber. Nah subscriber, teman-teman tahu kan subscriber itu apa? Nah iya, pelanggan. Teman-teman itu udah tahu itu pelanggan. Nah analoginya itu gampang. Nah teman-teman belanja ke kedai, ke warung, itu hanya sekali. Dan itu pun belanjanya hanya sedikit. Cuman beli ikan bilis atau ikan teri yang kita sebut ya. Ikan bilis itu ikan teri. Itu hanya 1/4. Itu pun cuma sekali kita beli. Nah apakah itu disebut dengan pelanggan? Teman-teman udah tahu jawabannya kan? Nah iya benar, tidak. Bukan kayak gitu, itu bukan pelanggan. Jadi teman-teman paham ya. Jadi subscriber itu hilang kenapa? Ya karena teman-teman itu nggak langgan. Jadi teman-teman itu bukan langganan di video tersebut. Nah solusinya teman-teman, lihatlah video itu sampai selesai. Dan itu keuntungannya untuk teman-teman, agar teman-teman juga direkomendasikan videonya lebih baik dan akan berkembang tanpa ada saling sub. Jadi caranya gimana? Solusinya kayak apa? Teman-teman mau tidak mau. Nah kalau teman-teman tidak mau, itu sudah Sedayu jamin deh, teman-teman gak akan bisa berhasil dan pasti gagal. Jika teman-teman sudah Sedayu sarankan tetap mengambil langkah saling sub, nah nanti lama-lama ini jempol teman-teman ini keriting. Usia masih 15 tahun tapi udah tangannya udah keriput kayak umur 60 tahun. Sudah nggak ada lagi tenaga juga. Nah itu menguras tenaga teman-teman sendiri kan. Jadi harus saling komitmen. Nah sebenarnya bukan itu sih teman-teman. Syaratnya kan harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah masalahnya itu teman-teman, setelah kita capai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, apakah teman-teman masih melihat video kita lagi atau tidak? Masih menonton video kita lagi atau tidak? Nah itu pertanyaan besar untuk teman-teman. Nah itu PR untuk kita semua ya. Untuk jawabannya itu tidak teman-teman. Karena awalnya saling dukung-mendukung. Ayo kita sama-sama sukses, kayak gitu katanya. Nah itu sebenarnya bohong teman-teman. Itu hanya mau menjerumuskan kita ke lingkaran syaitan itu dengan kalimat yang bagus, kalimat yang menggoda. Nah di sini juga teman-teman mesti kuatkan iman teman-teman. Ada kendaraan lewat jadi agak bising. Karena kita lokasinya ini tutorialnya ini di lintas ya, jadi santu lintas tuh teman-teman, jalan lintas, jalan antara. Dan nanti ketika teman-teman sudah monet, yang dikejar itu bukanlah lagi subscriber, tetapi apa? Tetapi viewers, jam tayang. Yang itu sangat dibutuhkan kalau udah monet. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Nah, misalnya kayak gini, teman-teman melihat video Sedayu
cuman sekali dan itu pun 1 menit, nah itu udah dijamin deh teman-teman. Itu bukan pelanggan teman-teman, minimal melihat 2 video dan sekali belanja itu langsung 2. Nah analoginya kayak gini teman-teman, Sedayu melihat video teman-teman 2 kali langsung habis tuntas dan dapat manfaat dari video teman-teman. Begitu juga teman-teman melihat video Sedayu 2 kali, nah itu yang namanya pelanggan. Dan percaya dengan Sedayu, dan teman-teman buktikan, nah minimal teman-teman melihat video 2. Dan teman-teman jangan hiraukan menitnya ya, tetap aja melihat sampai habis. Dan itu pun direkomendasikan di mana? Nah kadang-kadang kalau pakai HP itu misalnya ada 10 video, nah video yang ke-10 itu video kita. Jadi intinya teman-teman, kalau melihat video di YouTuber sesama pemula, videonya sampai 3 kali video yang kita lihat, itu sebenarnya teman-teman itu nggak rugi, maka channel teman-teman direkomendasikan. Nah jadi kalau teman-teman yang support itu sebaiknya menggunakan akun-akun yang resmi, jangan akun yang abal-abal. Nah ketika teman-teman melihat video 1, 2, 3, 4 video, itu video teman-teman direkomendasikan di video orang yang teman-teman lihat tersebut, yang satu basic dengan teman-teman. Nah itu juga lebih baik. Jadi teman-teman itu mindsetnya harus diubah. Jangan bilang kalau teman-teman melihat video orang itu ketika full teman-teman lihat itu rugi. Jangan ada kalimat itu. Sebenarnya teman-teman kalau tahu rahasianya, teman-teman akan beruntung. Karena apa? Karena teman-teman itu direkomendasikan di video yang teman-teman lihat. Apalagi video-video yang sudah besar. Tentu video teman-teman itu ada di deretan video-video mereka. Di salah satu, misal teman-teman melihat itu 4 video full semua, itu pasti ada teman-teman direkomendasikan di video tersebut. Kayak gitulah algoritma YouTube, mesin YouTube tuh kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman melihat hanya 2 atau 3 menit, nah itu misalnya ke 50-40 video bawah dari HP yang kita lihat, itu baru ada video Anda, itu baru nongol. Itu pun kabut-kabut dianya. Ya karena memang kamera kita kan kamera apa adanya teman-teman. Tentu kan nggak jelas kayak gitu. Untuk YouTuber pemula ini ya. Jadi ketika teman-teman itu melihat video 4 sampai selesai, sampai full, itu yang terjadi apa? Di 3 video terbawah yang channel besar ini, itu direkomendasikan video Anda yang ketiga, video teman-teman. Tentu YouTuber-YouTuber yang lainnya itu melihat, oh ini keren YouTuber pemula tapi udah di bawah ranking ketiga dari video-video besar. Nah kesimpulannya apa teman-teman? Itulah keberuntungan teman-teman yang selalu melihat video sampai selesai. Otomatis ilmu teman-teman bertambah, channel YouTube Anda juga berkembang, direkomendasikan dengan YouTube-YouTube besar. Itulah manfaat melihat video sampai selesai. Dan itulah sistem kerjanya algoritma YouTube. Teman-teman videonya mancing ya. Udah itu melihat video yang tentang masak-masak, dan itu pasti tidak nyambung. Video masak direkomendasikan di video mancing, sekalipun itu dijejelin lah, artinya bagi link kayak gitu misalkan, ya tetap nggak nyambung ya, karena memang nggak satu arah, nggak satu jurusan ya. Nah kecuali teman-teman kreatif sedikit nih, misalnya mancing nih, lepas itu teman-teman buat bakar-bakar ikan, nah itu bisa jadi ada ikatan sedikit lah untuk di menu atau di masak-masak tersebut. Nah ini teman-teman ada sedikit ilmu ya, teman-teman silahkan dipraktekkan. Misalkan teman-teman gini, teman-teman melihat video YouTuber pemula yang sama-sama subscribernya masih sedikit, di bawah 500. Nah itu kan masih sama-sama sedikit, ya tetap saja tidak direkomendasikan di YouTube yang besar. Maksudnya ya teman-teman itu tetap mencari referensi, tapi jangan jadi patokan ya teman-teman ya. Jadi jangan jadi patokan YouTuber pemula itu yang di bawah 500 itu nggak ada apa-apa, yang tidak. Bisa jadi mereka yang lebih baik. Jadi nanti kita bahas kayak gimana supaya agar channel kita itu nggak mati, dan channel teman-teman yang di bawah 500 nggak sampai 1000 subscribernya akan direkomendasikan di channel-channel besar. Walaupun sedikit ilmu ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekkan ya teman-teman. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.